everyone, we are from English Department 2020. I'm Risma Novita and I'm Maulina Mandasari. Okay, now we would like to share a video tutorial about how to use Mentimeters. Enjoy our video, bye-bye. Oke, hello guys, welcome to Mentimeters. Jadi ini adalah tampilan awal dari Mentimeters. And now I would like to tell you guys how to create new presentations in Mentimeters. And then you can click new presentation and rename your presentation. Saya di sini akan memberikan nama filenya question 1. Okay, and then you can click create presentations. I'm sorry for my bad connection guys. Kalau koneksikan bagus, dia akan loadingnya cepat. Tapi kalau koneksikan buruk, mungkin akan sedikit lama. Oke, ini adalah tampilan dari Mentimeter. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa tipe dari Mentimeter. Mungkin tipe ini nanti akan digunakan untuk Anda membuat soal. Okay, the first one is multiple choice. This is multiple choice from popular question types. Multiple choice, word cloud, open-ended, calls, ranking, Q&A, and in quiz competition ada select answer and type answer. And in content slide, there are heading, paragraphs, bullets, image, video, big quotes, number, and instructions, and etc. Okay, and then for the types will be delivered by Maulina. Maybe Maulina, time is yours. Okay, now I will explain the types in the Mentimeter. Oke, di sini di tipe dari Mentimeter ini ada multiple choice. Ini kita bisa bikin pertanyaan survei. Terus kita minta respon dari peserta untuk mengisi salah satu jawabannya. Tapi ini tuh dibikin kayak bentuk grafik. Terus kalau yang di sini ada word cloud. Word cloud ini survei yang meminta respon dari peserta untuk mengisi jawaban singkat. Jadi kayak kita buat pertanyaannya nih. Nanti dia jawab dari pertanyaan itu yang singkat-singkat aja gitu. Terus ada open-ended. Open-ended ini survei yang memberikan atau Oke, di sini ada open-ended. Open-ended ini pertanyaan survei yang kita berikan untuk meminta respon dari peserta buat ngisi pemahaman atau pendapat yang jawabannya dalam satu kalimat panjang. Jadi kayak kita beri pertanyaan, terus dijawab sama peserta itu jawaban yang kalimatnya panjang. Jadi kayak yang lebih jelasnya lagi. Di sini dari multiple choice bisa ke quiz competitionnya kita pilih select answer. Jadi kayak bisa dibilang pilihan ganda. Jadi ada 3 option. Kalau misalnya kalian ingin memberikan 2 option saja, yang ketiga ini bisa dihapus ya kayak gini. Jadi ada 2 pilihan. Terus di sini kita juga bisa di content slide-nya nih kita bisa tambahin image atau gambar juga. Atau pakai yang bullet ini juga bisa. Kalau yang image jadi kayak gini. Kita bisa jadiin
sebagai background, jadi kayak backgroundnya gitu atau di tengahnya doang. Di sini sama kayak yang tadi, kita bisa pilih jadi kayak pilihan ganda, yang mana yang disuka, terserah begitu. Hmm, Equal choice, workout open-ended. Oke, di sini ada open-ended. Open-ended ini pertanyaan survei yang kita berikan untuk meminta respon dari peserta buat ngisi pemahaman atau pendapat yang jawabannya dalam satu kalimat panjang. Jadi kayak kita beri pertanyaan, terus dijawab sama peserta itu jawaban yang kalimatnya panjang. Jadi kayak yang lebih jelasnya lagi. Di sini dari multiple choice bisa ke quiz competitionnya kita pilih select answer. Jadi kayak bisa dibilang pilihan ganda. Jadi ada 3 option. Kalau misalnya kalian ingin memberikan 2 option saja, yang ketiga ini bisa dihapus ya kayak gini. Jadi ada 2 pilihan. Terus di sini kita juga bisa di konten slide-nya nih kita bisa tambahin image atau gambar juga atau pakai yang bulat ini juga bisa. Kalau yang image jadi kayak gini. Kita bisa jadiin sebagai background, jadi kayak backgroundnya gitu atau di tengahnya doang. Di sini sama kayak yang tadi, kita bisa pilih jadi kayak pilihan ganda, yang mana yang disuka, terserah begitu. So I'll explain. Di sini ada select answer dan perlu kita ketahui setiap tipe itu bisa diduplicate sampai 5. Tapi saya tidak menyarankan tipe-tipe lain. Biasanya yang paling sering digunakan itu ada select answer ini, juga sama type answer, sama bullet. Bullet itu bisa digunakan sebagai pengganti dari select answer. Kalau type answer ini seperti SI. Oke, you can. And then di sini select answer, you can duplicate it, duplicate. Ini kalau mau banyak sampai 5 kita bisa duplicate. 1, 2, 3. Ini saya sudah duplikat 3. And 4, the last one 4. Jadi dengan yang awal tadi pas jadi 4. Pas jadi 5 maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya sudah sampai ke 5, dia tidak akan bisa diduplikat lagi. Nah, tidak bisa kan? Sementara kita biasanya ingin membuat 10 soal itu bagaimana caranya? You can click the type. Di sini kan masih ada nih, masih ada yang bisa dipakai, digunakan. Jadi Anda bisa memilih sebagai gantinya. Tadi saya bilang, misalnya kita ingin membuat, if you want make 10 question, itu pilihan ganda semua, select answer. Di sini kan cuma bisa 5 nih. Anda bisa gantikannya dengan bullet, dengan menggunakan bullet. Nah, bullet ini sama seperti select answer. Di sini ada option 1, option 1, and 2. Nah, dan ternyata tidak cuma sampai situ, kita juga bisa add another bullet. Coba. Nih, kita klik di sini, and click again. Nah, bisa sampai 5 bullet, bahkan seterusnya. Bagaimana bisa kita bikin ini jadi 10, sementara ini tadi cuma sampai 5? And then you can duplicate. Duplicate sampai mentok ya, guys. Duplicate itu apa? Duplicate itu adalah menggandakan tipenya.
atau menambah lembarnya. Di sini kalau kita sudah menduplicate, kita tidak perlu lagi add slide. Jadi karena dia nanti akan otomatis add slide-nya. Kemudian kita akan duplicate lagi. Di sini Anda bisa lihat sampai 6 sudah. 6, 7. Apakah masih bisa diduplicate? Kita lihat. Masih bisa. Ini akan menjadi 8, slide ke-8. Kita duplicate lagi sampai bisa menjadi 10 ya. Ini masih 9. Dan di sini bisa menjadi, and then the last one is 10. Okay. Look at this. 1, 2, 3, 4, and 5 select answer. And 6 to 10 is a bullet. Okay. Mungkin di saat Anda melihat kok tampilannya cuma putih, mungkin akan membuat siswa itu merasa boring atau membosankan melihat soalnya, apalagi soalnya susah. Di sini Anda bisa mengklik themes. Di themes ini apa? Coba kita lihat. Here the themes. Di sini adalah beberapa tema yang bisa Anda gunakan. Di sini ada beberapa tema gratis yang mungkin sudah menarik. Tapi kalau ada pilihan Pro, ini nggak bisa, ini harus berbayar. Kalau diklik nanti akan muncul, you can choose from a few of the default time, upgrade to the Pro to use our most innovative themes. Jadi nggak bisa katanya, kalau kita ingin mendapatkan tema yang Pro, kita harus membelinya. Jadi di sini saya sarankan, saya rekomendasikan Anda menggunakan tema yang biasa saja, karena ini menurut saya sudah jauh lebih baik. Coba. Nah, you can select this. Ini bold and gold. Or color joy. Or gradients. This. Ini pro ya tadi. Yang ini pro. Nggak bisa. Jadi di sini 2 ini adalah pro. And then this. And this. And then di sini I will choose this. This one. Oke. Di sini kita bisa melihat, you can see this. Sudah berubah dengan tema-tema seperti ini. Ini temanya bisa bergerak. Seperti itu. And here I will show you how to make questions. Di sini you can select answer. Di sini Anda bisa di bagian select answer ini Anda bisa menuliskan, you can type your questions sampai ke 150 karakter. Jadi cuman kata-kata yang bisa dipakai itu cuman sedikit sampai 150 karakter. Di sini saya akan mencoba membuat soal kelinci suka makan apa? Misalnya, okay. And then, maybe misalnya in option 1, you can klik ini. Misalnya kita terserah kita saja mau buat option satunya itu jawaban yang benar atau yang salah. Misalnya tadi kan pertanyaannya kelinci suka makan apa. Di sini jawaban. Di option ini yang bawah ini, 1, 2, dan seterusnya bisa ditambah lagi nih. Misalnya kita tambah ya. Kita klik tambah. Sini. Misalnya option 1 itu kita bikin jawaban bambu. Bambu. Option 2 itu adalah wortel. Option 3 adalah nasi. Dan kita bisa tambah lagi optionnya untuk pengecoh lainnya. Option 4 adalah tidak. Kita klik tidak makan apapun.
Jadi di sini nanti pertanyaan yang sudah kita buat akan muncul di sini dan juga jawaban yang sudah kita buat akan muncul di sini. Jadi di sini kan masih salah semua. Oke, you can choose one of them. The correct answer is B or turtle. You can oke, nanti akan muncul di sini. Nanti di saat siswa menjawab, nanti yang benarnya akan muncul seperti ini. Oke, and then let's jump to the bullet. Bullet ini sama seperti select answer, cuman caranya mungkin sedikit, tampilannya mungkin sedikit berbeda. Sama seperti sebelumnya, di sini kita bisa membuat pertanyaan, misalnya makanan. Jadi kita akan membuat pertanyaan, makanan pokok orang Indonesia adalah in option 1 you can make padi. Option 1 Anda bisa mengklik. Jawabannya terserah Anda. Sini saya akan membuat padi. In option 2 I will make roti. Sini saya akan membuat roti. Di sini in bullet 3 you can klik. Maybe di sini saya akan membuat air. And option 4 I will make kangkung. Okay. And in the last bullet I will make pudding. Okay, this is a select answer. And then ini sebagai pengganti ABC ini tadi, Anda bisa, you can make some reactions for your questions. Maybe this. Okay, this is some reactions you can make. Nanti siswa Anda bisa mengklik reaksi ini. Dari jawaban yang mana yang paling tepat, mungkin yang padi, roti, air, kangkung. Maybe I want change. For option 1 is not padi, but nasi. Okay. Nanti akan muncul. So, jika kita sudah selesai, di sini kita bisa you can, ini otomatis, save otomatis, so you can share your Mentimeters, your presentations. Di sini who can join and post these presentations. Jika Anda ingin membuat untuk semua orang, Anda akan memilih di sini anyone with the link or creator. Nah, ada juga di sini no one close. Jadi nggak ada siapapun yang bisa begitu. Jadi nanti dia akan tergembok seperti ini. Mungkin nanti akan butuh password dari kita. Tapi di sini saya merekomendasikan anyone with the link, code, or creator. Jadi semua orang bisa melihat dan mengisi pertanyaan Anda. Di sini Anda bisa mengcopy link yang ini. Akan tetapi, if you want a presentation sharing, everyone that has participate, link to the live results, ini mungkin hasil dari jawaban pertanyaan mereka nanti langsung akan terlihat. Anda bisa mengcopy link yang ini. Tapi saya merekomendasikan Anda mengcopy link yang ini. Okay. Maybe that's all from us. Thank you.